Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tugas soal yang kemarin di persilangan monohibrid. Kemarin ada 3 soal, kita akan bahas bersama-sama dalam video pembahasan kali ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, soal yang pertama. Persilangan antara kedelai berbiji bulat B besar dengan kedelai berbiji keriput dengan genotip B kecil menghasilkan F1 yang berbiji bulat ya. Karena di sini biji bulat B besar sifatnya dominan. Kalau ditulis besar itu kan dominan. Dengan B kecil hasilnya adalah yang dominan yang menang. Jadi F1 berbiji bulat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang pertama ini seperti ini. Jika sesama F1 disilangkan, bagaimanakah perbandingan antara kedelai berbiji bulat dan berbiji keriput pada keturunan F2 alias keturunan kedua? Pertama kita cari dulu persilangan yang menghasilkan keturunan pertama. Ya, dijawab dulu. Nah, seperti ini. P1 parental pertama, orang tua pertama. Persilangan antara B besar dengan B kecil dengan fenotip yang genotip B besar ini fenotipnya adalah bulat. Genotip B kecil fenotipnya adalah keriput. Nah, kalau B besar ini dan B kecil ini karena sama ya, namanya genotip homozigot. Nah, karena dia sama-sama besar dan juga yang sebelah sini sama-sama kecil, disebut genotip homozigot ya. Terus kemudian muncul gamet. Nah, yang B besar ini gametnya apa? Separuhnya dari B besar apa? B besar saja. Kemudian B kecil separuhnya apa? B kecil saja. Nah, ketika disilangkan silakan digabung B besar sama B kecil, hasilnya B besar B kecil. Jadi semua keturunan pertamanya pada F1 itu genotipnya adalah B besar B kecil, 100% B besar B kecil dengan fenotip bulat. Karena B besar ini adalah dominan dan dia membawa sifat bulat. Ketemu dengan B kecil keriput kecil, huruf kecil, dia resesif. Jadi sifatnya yang tampak adalah berasal dari yang dominan yang bulat ini. Nah, terus kemudian genotip ini B besar sama B kecil namanya genotip heterozigot. Nah, karena kan terdiri dari dua jenis ya, dominan sama resesif, yang besar sama yang kecil jadikan satu. Nah, namanya heterozigot. Ya, paham ya? Oke, ketika F1 sudah ketemu, maka kita akan mencari F2 atau keturunan kedua dengan cara menyilangkan sesama keturunan F1. Jadi nanti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Nah, di sini kelihatan toh? Persilangan sama F1 yang pertama P2, parental kedua, orang tua kedua. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Ini namanya pasangan genotip heterozigot ya. Fenotipnya apa? Bulat dan bulat. Gametnya, nah karena di sini ada dua jenis B besar B kecil, maka gametnya ada dua juga, B besar dan B kecil. Yang samping juga sama, B besar B kecil. Nah, untuk mencari F2 dapat dicari dengan bantuan tabel seperti berikut. Nah, tabel ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menyilangkan menyilangkan gametnya ini. Misalkan ambil yang sebelah kiri kita taruh di atas B besar dan B kecil. Yang sampingnya ini, yang kanan juga sama, taruh di sebelah kiri B besar B kecil. Disilangkan B besar ketemu B besar, hasilnya B besar B besar. Fenotipnya apa? Bulat, karena B besar tadi membawa sifat bulat. Kemudian B kecil ketemu B besar, hasilnya B besar B kecil. Ingat, huruf besar selalu ditulis pertama, kemudian baru huruf kecil. B besar B kecil, fenotipnya apa? Juga bulat, karena B besar ini dia sifatnya dominan. Ya, yang B kecil sifatnya resesif. Yang dominan selalu mengalahkan yang resesif. Ya, sifat resesif itu kalau ketemu dominan dia tidak akan muncul. Yang ketiga, B besar ketemu B kecil, sama B besar B kecil, jadinya bulat. B kecil ketemu B kecil, hasilnya B kecil B kecil. Nah, ini resesif ketemu resesif, akhirnya dia muncul sifatnya keriput.
Nah, dari sini kita sudah bisa melihat terdapat biji kedelai yang bulat jumlahnya 3 ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir berbiji keriput. Nah, jadi perbandingan kedelai berbiji bulat dan keriput pada F2 adalah 3 dibanding 1. 3 bulat dan 1 keriput. Nah, ini dia pembahasan soal yang pertama ya. Bisa dipahami ya. Nanti silakan diputar lagi videonya jika masih bingung. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini apabila jumlah persilangan pada F2 adalah 500 tanaman, maka berapa banyak kedelai yang berbiji keriput? Nah, tadi hasil persilangannya tadi ada 3 bulat dan 1 keriput, itu sebenarnya adalah perbandingan ya. Perbandingan jumlah keturunan pada F2 nanti 3 bulat dan 1 keriput. Pertanyaannya, jika tanaman pada keturunan kedua itu 500 totalnya, maka berapa yang berbiji keriput? Nah, dari perbandingan tadi 3:1 kita bisa mencari jumlahnya. Seperti ini ya. Nah, yang diketahui kedelai berbiji bulat tadi perbandingannya adalah 3. Dan yang berbiji keriput perbandingannya adalah 1. Total F2 500. Udah, kita masukkan rumus sesuai dengan materi yang sebelumnya kemarin. Nah, seperti ini ya. Berbiji keriput dibagi bulat ditambah keriput dikali total tanaman pada F2. Yang keriput tadi ada 1 dibagi 3 tambah 1 dikali 500. Berarti 1/4 kali 500 hasilnya adalah 125 tanaman. Jadi nanti pada keturunan F2 tanaman kedelai yang berbiji keriput jumlahnya adalah 125 tanaman. Ya, mudah ya, tidak ada yang sulit. Oke, kita lanjutkan pada soal terakhir, soal yang bagian B ya. Nah, ini. Kelinci berambut hitam H besar, genotip homozigot, disilangkan dengan kelinci berambut putih H kecil. Ini berarti dia resesif homozigot juga. Nah, jika berlaku sifat intermediate, maka berapakah kelinci yang berwarna abu-abu pada F2? Nah, di sini ada dominan dan ada resesif. Tapi kemudian di soal juga muncul ini sifat intermediate atau sifat antara. Masih ingat kan ya dengan sifat antara kemarin? Ya. Sifat antara itu adalah sifat yang berada di antara dominan dan resesif. Jika genotipnya yang dominan dan resesif bertemu, maka sifat yang muncul adalah di antara keduanya, seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya ya. Oke, jawab. Kita silangkan dulu, kita cari F1-nya dulu. P1 H besar disilangkan dengan H kecil. H besar dominan homozigot, nyebutnya seperti itu ya. Terus yang sebelah kanan H kecil namanya adalah genotip resesif homozigot. Nah, fenotipnya apa? Hitam dan putih. Gametnya apa? H besar ya H saja yang besar. H kecil, gametnya H kecil. Tinggal digabung jadinya H besar, H kecil pada keturunan pertama. Ini namanya genotip heterozigot ya, nyebutnya seperti itu. Fenotipnya apa? Abu-abu. Nah, sekarang kita tinggal mencari F2-nya dengan cara menyilangkan sesama F1. Nah, ini P2. H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Fenotipnya abu-abu. Karena tadi di soal itu muncul sifat antaranya ditetapkan abu-abu ya. Kemarin ada yang nulis itu sifatnya hitam putih. Nah, itu sebenarnya kurang tepat karena di soal munculnya abu-abu ya kita pakai abu-abu saja ya. Siap ya? Oke. Gametnya apa? H besar H kecil. Kemudian untuk mencarinya kita pakai bantuan tabel. Kenapa toh pakai tabel? Itu adalah untuk mempermudah kita dalam menyilangkan ya. Kalau misalkan nggak pakai tabel gimana? Ya boleh, asalkan nggak bingung ketika menyilangkan nanti. Oke. Nah ini H besar H kecil, H besar ketemu H besar, sininya hitam. H besar, ditulis H besar H kecil, abu-abu. H besar ketemu H kecil, abu-abu juga. H kecil ketemu H kecil jadinya
putih. Nah, seperti ini. Terus yang ditanyakan, berapakah kelinci yang berwarna abu-abu? Nah, sudah kelihatan toh? 1 hitam, 2 abu-abu, dan 1 putih. Yang abu-abu jadinya ada 2. Jadi jumlah kelinci abu-abu pada keturunan kedua atau pada F2 adalah 2. Nah, kemarin banyak sekali dari kalian yang mengerjakan, itu saya juga agak bingung ya. Itu diteruskan sampai ketemu 100. Nah, itu. Mungkin kalian lihat di LKS atau lihat di Google atau nurun temannya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas jawabannya 2 ya. Kalau misalkan kebablasan sampai 100 itu kurang tepat ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu ada beberapa jawaban yang sampai 100. Nah, ini ada sampai 100. Sebenarnya jawabannya cukup sampai 2 saja ya. Yang ditanyakan jumlah 2. Nah, di sini ada yang jawab sampai 100, 100, 100. Nah, ini kurang tepat. Jadi nanti silakan dibenerin ya, sesuai dengan video saya ini. Kemudian ada juga yang menjawab kemungkinan jumlah anak kelinci berambut abu-abu adalah 50 per 100 kali 64, 32. Nah, ini saya juga kurang mengerti kenapa kok dijawab seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kalian sudah berusaha ya. Sudah berusaha dan sudah berusaha mengerjakan. Sudah dapat nilai dari saya kemarin. Kemudian ada yang benar 1 kemarin. Ini saya tunjukkan. Nah, ini sudah benar pada F2 adalah jumlahnya 2. Nah, sekian pembahasan soal dari persilangan monohibrid. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid pada hari Kamis ya. Persiapkan dan siapkan kuota internetnya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.